Assalamualaikum guys, ketemu lagi. Kali ini aku mau makan ya guys, sambil kita cerita-cerita dikit. Jadi hari ini tuh capek banget karena aku habis bikin video beberapa tag gitu di sosial media aku yang lain. Lihat nih, makannya aja udah kayak porsi kuli kan, padahal aslinya enggak guys. Cuman karena emang aku dari pagi nggak makan, belum buka diet IF aku, jadi aku emang kelihatan kayak lapar ya. By the way, ini juga video aku percepat kok. Soalnya apa? Karena videonya tuh terlalu panjang gitu loh. Oh iya, di sini aku mau jawab pertanyaan di DM aku ya guys. Jadi ada yang nanyain, bukannya habis keguguran, kok diet IF katanya gitu. BTW aku diet IF juga udah nanya dokter ya guys, boleh atau enggak. Berhubung akunya juga dulu buat mendapatkan kehamilan itu juga butuh proses, karena aku sering olahraga, diet juga, makan makanan sehat. Jadi aku dapat bayi itu di anak aku yang pertama umur 6 tahun. Terus kalian juga pasti tanya ya, kenapa kok bisa sih aku keguguran? Banyak faktor juga ya yang bikin aku keguguran. Mungkin juga karena itu takdir, dan juga kata dokter aku, dia tuh kandungannya tuh bukan lemah, lebih ke kayak kurang nutrisi, kurang asupan gizi kayak gitu. Emang sih shock banget pas tahu aku keguguran, apalagi posisinya kan kita jauh dari orang tua dan kita juga ngerantau. Awal mula kegugurannya itu aku nggak tahu ya guys, cuman awal-awalnya tuh aku ngeflag gitu. Cuman aku membiasakan diri karena sering bertanya sama yang udah sepuh, katanya itu hal kecil kayak gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata itu tuh efeknya gede kayak gitu kan. Terus aku tuh konsul ke dokter, posisinya dokternya tuh lagi kosong, lagi nggak ada, dan itu cuma hanya perawat. Dan itu tuh perawat tuh menganjurkan aku untuk istirahat dulu. Oke, aku istirahat sehari, dan besokannya tuh masih ada flek, dan itu tuh bikin aku nggak nyaman gitu, lebih ke kayak deg-degan ya. Tapi kayak suami aku tuh nguatin aku, nggak apa-apa, it's okay, karena temen dia pernah, kata dia gitu kan. Tapi aku tetap penasaran. Terus aku jalan dong besokannya tuh ke klinik terdekat. Pas kita daftar, terus nunggu dipanggil dokter. Nah, nomor urut aku udah dipanggil dokter. Pas kita masuk, aku udah ngerasa feeling gak enak. Dan ternyata apa? Eng-eng. Pas dicek dokter, perut aku digoyang-goyang lagi sama dokternya. Ternyata dokter bilang, ada berita buruk, kata dia gitu. Aku langsung inisiatif ngomong, aku bilang, detak jantungnya ya dok. Dan dokternya bilang, iya, detak jantungnya sudah tidak ada. Di situ aku nangis pecah banget. Terus suami aku nenangin aku, dan di situ kayak dunia aku itu hilang gitu. Tapi di situ dokter bilang, suatu saat pasti dapat lagi, dan kalau misalkan tahu posisi hamil, buru-buru bilang ke dokternya kalau aku pernah keguguran. Di situ aku shock sampai 3 harian nggak makan, cuman minum air sama makan buah. Terus di situ suami dan teman-teman aku support aku, dan ya jadilah sekarang bersemangat. Aku mulai cari kerja lagi, mulai merintis lagi konten-konten aku dari kecil lagi, dan sekarang jadilah konten-konten mini vlog aku seperti ini.
Buat teman-teman aku semua, terima kasih juga yang udah support, dan buat kalian-kalian juga followers aku, makasih juga ya. Dan ini aku selesai makan, by the way jangan salpok, ini bekas makan aku berantakan. Ini aku makan nasi bebek ya guys, bebek khas Madura, ini endul banget. Dan gak lupa buat aku eksis di sini karena ada kaca. Ini setelah makan suami aku bayar, dan terima kasih buat kalian semua karena udah nonton video-video aku. Dan jangan lupa buat kalian share, komen, dan like ya. Sampai jumpa kembali.